hal-hal yang memalukan, hal yang membuat kita malu karena orang-orang yang tidak mempunyai otak masuk secara ilegal kemudian buat rampok. Nah, kalau yang seperti ini didor nggak apa-apa ya. Sangat disayangkan sekali kenapa hal seheboh ini, seviral ini, tapi media Indonesia itu tidak ada satupun yang mengekspos berita ini. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya ya. Kebelakang ini kita digemparkan, dihebohkan dengan adanya penjenayah guys ya, boleh dikatakan, sebab ini adalah salah satu hal yang buruk dan bisa mengakibatkan hal fatal. Sebab ini adalah pelantar minyak ya. Kalau potong salah potong itu bisa leaking gas bocor dan kemudian boom, habis cerita cuy. Dan itu kerugiannya juga nggak sedikit gitu loh ya. Sebab ini yang masuk ke dalam ini pun ya janji dapat uang gitu loh guys ya, janji dapat uang. Dia potong mana aja ya, janji dapat uang. Sebab ada nampak baterai yang sudah dilonggokkan, kabel-kabel yang sudah dipotong. Nah ini ngeri banget loh. Ini case antar bangsa, antar negara sudah ya. Menceroboh masuk perairan itu pun udah salah besar gitu ya. Sebab tanpa paspor dan ya seperti itu guys ya. Dan ini malah masuk menceroboh pelantar minyak yang kosong ya. Ini sangat fatal banget. Ini wajib diambil tindakan lah ya. Sebab ini banyak sekali yang komen. Nah kalau yang seperti ini didor nggak apa-apa ya. Kalau yang kemarin kan itu case TKI gitu loh. Tapi TKI ada perlawanan dan akhirnya didor guys ya. Dan ini guys ya sangat disayangkan sekali. Kenapa hal seheboh ini ya, seviral ini, tapi media Indonesia itu tidak ada satupun yang mengekspos berita ini. Padahal nih kalau diekspos kan at least tuh ada efek jera, ataupun orang-orang yang mau melakukan tindakan seperti ini itu merasa takut gitu loh. Sebab ini lintas negara cuy, jadi sedih banget dong ya. Tidak ada satupun, padahal banyak banget loh media di Indonesia ini guys ya. Jadi ya ini senyap dan tidak diketahui malahan guys ya. Warga Indonesia pun jarang yang tahu adanya case Samun seperti ini. Sedih banget guys ya. Ini dari Buletin TV 3, jenayah 7 warga Indonesia ditahan. Ini ada channel YouTube EPMM tahan, ada Astro Awani, ini 2 hari yang lalu semua ini. Sebab case ini adalah 2 hari yang lalu ya. Dan ini BPJ ya. Nah, ini selalu menyuarakan lah ya untuk sebab beliau immigration kalau tak silap guys ya. Jadi beliau selalu menyuarakan TKI legal dan lain sebagainya lah ya. Jenayah 7 warga Indonesia, Buletin TV 3. Nah, ini gak ada satupun guys yang dari Indonesia. Padahal media Indonesia itu banyak banget loh ya. Kenapa nggak terdengar apapun, pura-pura memang nggak tahu cuy ya. Tinggalkan komen yang terbaik Anda guys ya. Jadi kita akan gali informasi lagi untuk kabar terkininya itu seperti apa guys ya. Sebab kemarin kita sudah baca beritanya di Astro Awani dan juga Metro guys ya. 7 lelaki Indonesia ditahan ketika menceroboh pelantar minyak. 7 lelaki Indonesia. Sedih banget aku guys ya. Ada aja kelakuan kerenah warga Indonesia nih. Baru ini APMM telah menahan 7 lelaki warga negara Indonesia lagi yang lagi ceroboh pelantar minyak. Benda ni berlaku di negeri Terengganu, okey. KM Rawang ni dah menemukan kesan-kesan kabel telah dipotong, bateri telah dilonggokkan dan bekal-bekal makanan serta peralatan yang digunakan seperti pemotong kabel, set spana serta tali. Dan keadaan di pelantar tu juga berada dalam keadaan berselerak kerana dibongkar. Penggeledahan okey, mereka juga telah membuat penggeledahan dan berjaya menemui 7 suspek warga Indonesia berusia 25 hingga 45 tahun sedang bersembunyi. Sembunyi itu maksudnya menyorok lah. Di ruang ventilasi pelantar minyak tersebut. Itu pun ikut jalan yang tak betul. Hari ini menceroboh pelantar minyak. Okey, jadi kepada rakan-rakan kita di warga negara Indonesia yang berada secara tidak sah, kamu tinggal di negara ni pun secara tidak sah pun dah satu kesalahan. Ini menceroboh pula pun dah jadi kesalahan besar. Jadi tak payahlah nak buat benda-benda yang tak betul. Kalau kamu parti, serah diri dan balik ke negara. Itu lebih baik. Okey. So korang jangan lupa untuk kongsikan.
Oke guys ya, oke. Ini adalah seperti yang kita baca berita kemarin guys ya. Dalam lingkungan 25 sampai 45 tahun, dan ternyata kita nampak fakta-fakta di sini, kabel-kabel yang sudah terpotong, baterai-baterai yang sudah dilonggokkan, nak dibawa pulang gitu loh. Ini pemainnya harus digali informasi dan ditangkap semuanya lah. Bisa jadi penadahnya juga ini ditangkap guys ya, agar tidak terjadi hal yang sedemikian. Sebab ini meliputi dua negara loh, ngeri loh guys ya. Kok berani banget gitu loh. Padahal ini Malaysia ya. Kok bisa masuk naik boot dan kemudian berhari-hari di dalam situ bekerja ya, ambil potong sana potong sini, ngeri banget sih ya. Jadi ini sayang banget lah ya kalau pelantar minyak ya sebesar itu dibiarkan. Harusnya ada salah satu yang jaga lah guys ya, at least itu ya memang kondisinya kan di tengah lautan gitu loh guys ya. Itu memang gajinya juga mahal pastinya, nggak tahu lah itu urusannya seperti apa, tapi yang jelas kalau lebih ada yang jaga kan lebih efisien gitu loh guys ya. Oke, next kita akan tengok lagi guys ya, komenan-komenan netizen ini apakah menghujat juga guys ya. Penjenayah kesayangan pemerintah Indonesia, kebanggaan rakyat Indonesia. Hajat datang hendak ambil bekalan LPG untuk isi gas melon yang kehabisan di Konoha, tapi malangnya pahlawan devisa ini kena tangkap. Kenapa EPMM tak dor-dor ya? Sebab oknum tak melawan dan pandai ikut arahan. Negara kita ini macam-macam jenayah dilakukan oleh warga asing. Berjaya terus EPMM. Indonesia lagi dan lagi. Ya, sebenarnya ini memang salah satu hal yang buruk guys ya. Tapi kenapa di setiap hal-hal buruk ini itu Konoha lagi gitu loh. Ya, aku pun sedih guys ya, pelik. Sebab ya memang cuy ya, ini bukan orang ini duduk di Malaysia. Aku pun confused ya, apakah dia berada di Indonesia kemudian memang sengaja masuk untuk menceroboh pelantar itu, ataupun memang dia duduk di Malaysia guys ya. Ini informasinya belum ada updatean lagi daripada pihak kerajaan, pihak polis diraja Malaysia guys. Next kita akan update lah ya guys ya. Dan ini ada lagi nih operasi besar-besaran di Kuala Lumpur nih guys ya. Operasi immigration dicoket. Ya pasti orang Indonesia lah yang tertangkap. Yes. Sebab coket nih boleh dikatakan itu adalah mininya Jakarta cuy. Ya, dari dulu lagi tahun 80-an itu memang tempat orang Indonesia yang ada di Malaysia itu dicoket. Bahkan aku tuh berapa tahun cuy duduk di coket itu. Yes, memang bener banget. Jadi ini operasi di mana? Sama-sama kita akan saksikan videonya dan berapa orang yang ketangkep guys ya. Ini kakak Ika Wulandari. Oke, let's go and play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Waalaikumsalam. Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Oke, Chowkit Kak Ika. memang daerah yang terkenal dipenuhi oleh orang Indonesia. Betul. Banyak yang jual makanan Indonesia, banyak jajanan Indonesia. Saya sendiri ya kalau mau jajan dengan cita rasa Indonesia gitu, atau pengen makan nasi Padang, pengen nyari mie Aceh, pengen nyari sate Padang, ya pasti top of mind saya itu yang ada di dalam pikiran saya akan datangnya kemana lagi kalau nggak ke Chowkit. Betul, Dan betul. ternyata kemarin nih di Chowkit ini diserbu sama immigration, ada operasi besar-besaran di sana. Beritanya Ngeri. sangat viral di semua platform media sosial itu ada. Dan salah satunya nih saya baca berita ini melalui website beritaharian.com.my dengan judul Sarang Pati di Chowkit diserbu immigration, 124 ditahan. Banyak, Kalau eh. judulnya adalah menggunakan kata sarang, kan berarti ini media pers menjuluki Chowkit ini sebagai tempat atau lokasi yang menjadi pusat aktivitas dari para pendatang asing tanpa izin. Betul, Dan betul, kalau betul. berita harian memakai istilah sarang, ini kan ya memang berarti ibaratkannya Chowkit ini juga digunakan untuk menggambarkan suatu tempat persembunyian, markas atau wilayah yang dikuasai oleh para pendatang asing tanpa izin. Betul, betul, Duh, betul. jadi gitu ya Ngeri. image-nya. Jadi operasi besar-besaran kali ini yang dilakukan di Chowkit ini viral banget ini beritanya, dan immigration telah menahan sebanyak 124 pendatang asing Banyak. tanpa izin, yang mana hal ini sepertinya tidak mengagetkan banyak orang. Dan operasi serbuan ini mendatangi sebuah flat yang bangunannya sudah tua, ada 14 tingkat di flat itu yang berlokasi di Jalan Haji Hussein. Dan semua pasti tahu kalau ini adalah Wisma Hok An. Terus kan jalannya ke kiri kan. Oke, nah itu ke kiri lagi.
itu Wisma Hokan. Dan saya sendiri tuh saya tahu banget nih di mana lokasi dari Wisma Hokan ini. Di situ tuh ada ibu-ibu penjual pecel orang Madiun, orang Jawa, enak banget. Sering tuh saya beli di situ, sering bungkus. Tapi nggak tahu deh si ibunya ketangkep atau enggak ya. Karena kan saya nggak pernah nanya dia punya permit atau enggak. Kan bukan kuasa atau juga saya bukan siapa-siapa untuk nanya permit orang ya. Dan kalau operasinya dicaukit ya tentunya yang banyak tertangkap adalah orang Indonesia. Di mana di operasi ini terdapat 84 warga negara Indonesia yang ditangkap. Sedangkan warga negara lainnya ada Bangladesh, Pakistan, Nepal, India, dan Myanmar. Yang mana mereka semua ini ditahan karena didapati telah tinggal di negara Malaysia ini tanpa permit yang sah dan juga tinggal melebihi masa yang dibenarkan. Operasi ini diadakan dikarenakan adanya aduan dari masyarakat sekitar Chowkit yang menginformasikan ke Immigration kalau di Chowkit itu kebanjiran pendatang asing tanpa izin yang menimbulkan ketidakselesaan masyarakat setempat. Nah, menanggapi laporan masyarakat tersebut, pihak Immigration pun melakukan pengintaian dulu nih. Sebelum melakukan operasi, mereka melakukan perisikan dulu untuk memastikan di mana saja titik-titik lokasi para warga asing ilegal ini tinggalnya sebelum melakukan operasi. Dan setelah bisa dipastikan di mana saja tempatnya, di mana saja rumahnya, maka pada tanggal 19 Februari 2025 yang lalu, dimulai jam 1 pagi, dilakukanlah operasi ini. Dan dalam video yang banyak sekali beredar di semua jenis media sosial, Facebook ada, TikTok ada, Instagram banyak, itu kan operasinya dramatis banget kan ya. Banyak kejadian yang kita saksikan bersama melalui video-video yang viral itu. Ada yang tinggal berdesak-desakan nih dalam satu unit rumah. Satu unit rumah yang kecil itu dihuni oleh 23 orang. Bayangin aja kan, ruangan sekecil ini, sekecil ya berapa meter gitu kan, diisi 23 orang, itu gimana coba kondisinya. Dan sudah bisa kita pastikan ya, pastikan berantakan, kotor, sirkulasi udara itu nggak ada. Dan tentunya kondisi seperti ini juga kan membahayakan penghuninya, kesehatannya pasti tidak terjamin. Aduh, saya nggak bisa deh bayangin gimana itu tidurnya empet-empetan, gimana kebersihan kamar mandinya, gimana kondisi pengapnya udara di situ. Dan kabarnya nih ya, nyewa rumah di situ yang jelek dan sempit itu mahal banget loh. Bisa mencapai 2.200 ringgit per bulannya. Tentu harga 2.200 ringgit ini bukannya murah ya, kan mahal banget. Coba aja sewa kondo, itu sudah dapat yang nyaman, yang mewah, bahkan ada fasilitasnya, perabotannya sudah lengkap dengan harga 2.200 itu. Tapi kenapa coba pada sewanya di situ? Ya walaupun 2.200 terus dibagi berapa puluh orang, kan tetap aja situasinya nggak nyaman, nggak enak, tempatnya juga kotor. Dan ketika tinjauan seketika serbuan itu mendapati setiap tingkat di Wisma Hokan itu terdiri dari 10 unit rumah yang punya 3-5 kamar. Dengan keadaan yang juga didapati tidak terurus dan kotor, dengan banyak sampah merata-merata di sembarangan tempat. Di sepanjang koridor juga banyak sampah. Kemudian kan di bangunan itu ada liftnya ya, tapi karena bangunannya memang sudah tua, karena katanya sudah 30 tahun lebih, liftnya ya jelas sudah rusak dan sudah tidak beroperasi itu sudah sejak lama. Ya pastilah ya, bangunan begini kan nggak ada tuh namanya maintenance-nya untuk menjaga lift supaya liftnya tetap jalan, pasti nggak ada. Dan akhirnya lift ini malah dijadikan tempat pembuangan sampah, di mana sampahnya tuh isinya perabotan-perabotan yang nggak dipakai, perabotan yang rusak, dan juga tempat untuk menaruh barang-barang yang nggak jelas lainnya. Terus semua pegawainya juga harus naik sampai ke atas itu pakai tangga biasa gitu kan. Dan tentunya hal ini kan menyusahkan ya. Banyak juga nih penghuninya kalau diketok pintunya itu lama banget bukainnya. Ya karena pasti takut lah ya, karena yang ngetuk pintunya itu kan pegawai Immigration yang nyuruh buka. Sampai ada juga di video itu penghuninya itu sengaja diem aja, nggak mau buka pintu. Pokoknya diem aja, dan akhirnya ya dibuka secara paksa tuh sama pegawainya. Dan yang namanya operasi, pegawai Immigration kan pasti membawa peralatan ya untuk membuka gembok, buka besi gitu. Di video tuh ada yang dipotong pakai grinder segala tuh besi pintunya. Dan begitu pegawai Immigration-nya bisa masuk ke rumah itu, ya kan mereka semua penghuninya di dalam situ sembunyi. Mereka semua pada sembunyi di celah-celah perabotan. Ada yang sembunyi di belakang pintu, ada yang sembunyi di sudut-sudut kamar yang gelap, ada yang di belakang korden, ada yang naik ke bumbung balkoni, macam-macam lah tempatnya yang sekiranya bisa dijadikan tempat sembunyi, ya mereka sembunyi di situ. Tapi ya pasti ketahuan lah ya kan, tempatnya kecil, mudah aja dibuka-buka semua barangnya, di belakangnya ada orang
orang gitu. Dan akhirnya semuanya pun ditangkap dan dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Kuala Lumpur untuk disiasat mengikut Section 6 dalam kurung 1 dalam kurung C dan Section 15 dalam kurung 1 Akta Imigresen. Dan ketika soal siasat awal itu dijalankan, banyak orang Indonesia yang ditangkap itu bilang, cerita gitu, kalau mereka sebenarnya tuh mau pulang dan mereka mau mengikuti program repatriasi migran. Karena katanya ada gosip nih yang beredar di kalangan mereka bahwa akan ada repatriasi migran yang akan disambung 1 tahun lagi. Gosipnya tanggal 1 Maret nanti akan ada lagi tuh program pengampunan pulang ini. Dan katanya juga akan diperpanjang sampai bulan Desember 2025. Padahal kan itu nggak ada ya, cuma ya sekedar kabar angin aja yang tidak tahu dihembuskan oleh siapa. Karena yang ada sekarang kan adalah program repatriasi migran khusus bagi yang pernah punya STO sebelumnya saja. Yang tidak punya ya tidak bisa ikut repatriasi migran. Dan tentunya kabar angin seperti ini tuh banyak dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengambil keuntungan dari kabar tersebut. Dan tentu saja kita doakan ya, semoga semua saudara-saudara kita yang tertangkap kemarin itu diberikan kesabaran dan juga diberikan ketabahan dalam menghadapi setiap masalahnya. Oke, sekian aja untuk kali ini. Saya Ika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Jadi kalau mengikut cerita ini guys ya, itu sedih banget loh cuy. Dalam rumah ya yang diisi 23 orang itu hawa panasnya seperti apa cuy. Ya sebab aku tahu guys, biasanya nih rumah dia kan ada, contoh nih, ada kepala yang menyewa rumah itu gitu, satu rumah. Tapi kemudian dia akan buat bilik cuy. Serius ini. Kalau kalian nggak percaya, cek aja ya guys ya. Itu akan dibuat bilik dan kemudian akan disewakan lagi gitu. Jadi satu rumah misalnya 2.000 ya, itu akan dibagi lah nanti di bilik-bilik itu guys ya. Dan kenapa dia orang memilih di Coket sendiri itu sebab akses kemana-mana itu mudah gitu loh guys ya. Dan kemudian juga itu komunitas di area situ itu kan banyak orang Indonesia gitu. Jadi kita untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah. Ya contoh nih, kamu ada kerja nggak? Ada, nanti ikut gitu guys. Jadi komunitasnya seperti itu. Dan kenapa dia juga mahal pun dia akan bayar? Ya sebab itu tadi, ada komunitasnya di area situ. Ini sebenarnya sangat sedih sekali hal seperti ini itu terjadi guys ya. Tapi ini namanya undang-undang, jadi kita mau nggak mau ya harus taat gitu. Kalau nggak taat ya akhirnya seperti ini. Tapi bukan semuanya orang Indonesia itu ilegal ya, garis bawahi cuy ya. Sebab ada ramai juga yang mempunyai dokumen yang sah. Ini ada beberapa yang kena tahan, jelas orang Indonesia dong kalau di Coket, nggak paling banyak lah istilahnya seperti itu guys. Sebab Coket nih mini Jakarta boleh dikatakan dari zaman dahulu lagi. Jadi harapannya daripada teman-teman saudara ya yang di Malaysia ini ilegal, nah ini kan sebentar lagi bulan suci Ramadan nih, mending pulang aja ya, cari kerja di rumah lah. Kalau memang itu udah di blacklist kan memang nggak bisa masuk gitu loh guys ya. Itu cari kerja di rumah. Di rumah ada kok peluang pekerjaannya, apalagi di kampung-kampung aku rasa ada lah ya. Dan kan kalian udah lama juga di Malaysia ini, pasti mempunyai modal juga ya. Buka kedai-kedai runcit kecil-kecil itu kan bisa, buat cuci moto bisa ya, buat laundry juga bisa, buat kucingan itu pun bisa guys ya. Warung kucingan yang kecil di pinggir jalan itu pun bisa juga, sebab udah ada modal. Tapi biasanya nih orang kalau udah bekerja di Malaysia, dia ini merasa nyaman cuy ya, itu pasti. Dan dia itu bahkan nih ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, dari bujang sampai ke punya cucu masih di Malaysia. Itu banyak banget, seriusan banyak banget. Sebab itu saking dekatnya nih orang Indonesia dengan Malaysia seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memalukan, hal yang membuat kita malu, karena orang-orang yang tidak mempunyai otak masuk secara ilegal kemudian buat rampok. Nah ini ngeri banget. Contohnya 7 orang ini guys ya. Kalau di DOR pun aku rasa gimana cuy, aku nggak mau ngomong lebih-lebih lah, takutnya dihujat pula kan guys ya. Nanti netizen nih kadang-kadang ente gitu loh guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komentar terbaik Anda. Yang jelas nih kita turut prihatin dengan adanya case macam ini. Tapi ya hidup adalah pilihan. Jika kalian berani untuk mengosong dan masih pengen di Malaysia ya lakukan. Tapi kalau menurut aku pribadi pulang aja. Sebab apa cuy, resikonya terlalu tinggi. Oke ya.
Jadi tinggalkan komen terbaik Anda lah guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.